Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Setelah pengumuman itu, Chu Xingyun tidak secara langsung membuat penyesuaian ke Pulau Tiangong, lagi pula. Pulau yang sangat besar, begitu banyak orang, jika mereka mengacaukannya tanpa memahaminya, itu akan menyebabkan kekacauan. Dalam setengah bulan berikutnya, Chu Xingyun tetap diam dan berkeliaran di sekitar pulau untuk memahami situasi Pulau Tiangong yang sebenarnya. Hanya setelah pemahaman menyeluruh tentang Pulau Tiangong ia akan membuat reformasi yang ditargetkan. Setelah setengah bulan pengamatan dan pemahaman, Chu Xingyun harus mengagumi bahwa Pulau Tiangong, Pulau Tianyun yang asli, benar-benar tidak memiliki pemalas. Bahkan di Pulau Tiangong, bahkan orang-orang tua masih harus bekerja, meskipun mereka tidak lagi terlibat dalam pekerjaan fisik yang berat, mereka masih harus melakukan sesuatu dengan kekuatan mereka. Nenek berambut putih, yang tidak bisa bergerak, masih bisa bergerak, juga akan duduk di pintu, berjemur di bawah sinar matahari, mengobrol dengan tetangga, dan bulu panah di panah bambu. Bahkan orang-orang tua yang lumpuh di tempat tidur dan tidak bisa turun dari tanah akan memindahkan tempat tidur ke pintu, mereka akan menjahit dan menjahit di muka sinar matahari, membuat beberapa baju besi yang lembut dan sejenisnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pengawas sebelumnya terlalu keras atau bahwa departemen militer menekan orang-orang miskin, tetapi bahwa mereka tidak bisa menganggur, dan mereka tidak ingin menjadi tidak berguna. Setelah bekerja sepanjang hidup mereka tidak ingin bermalas-malasan, mereka juga tidak terbiasa dengan itu, bagi mereka, bekerja adalah hiburan terbaik. Tidak ada orang yang menganggur di Pulau Tiangong. Kalimat ini diukir di loh batu di gerbang desa Tiangong. Awalnya Chu Xingyun mengira itu hanya slogan, tetapi setelah setengah bulan pemahaman, semua ini benar sekali. Selain bayi, bahkan anak-anak berusia 5 tahun sudah dapat membantu ayah dan ibu untuk mengangkut bambu panah dan memoles dan mewarnai senjata yang diproduksi. Desa Tiangong memiliki banyak artefak rahasia. Ini bukan rahasia di dalam pulau, tetapi benar-benar rahasia ketika ditempatkan di luar pulau. Oleh karena itu, orang-orang di Pulau Tiangong tidak diperbolehkan meninggalkan pulau. Desa Tiangong, desa Tianyun yang asli, sangat tertutup. Orang-orang di sini tidak pernah keluar dari pulau sepanjang hidup mereka dan tidak diizinkan meninggalkan pulau itu. Karena itu, mereka tidak tahu betapa sulitnya kondisi kehidupan mereka. Rumah-rumah bambu yang bobrok, pecah-pecah, dan berangin adalah standar di sini. Makanannya tidak lebih dari nasi bambu biasa, juga ikan dan daging lepas pantai. Daging jarang terlihat. Tidak apa-apa untuk memakainya. Sebagai pengrajin, Anda tidak bisa mengenakan pakaian Cina yang indah, yang tidak tahan terhadap kotoran dan abrasi, dan segera rusak. Oleh karena itu, semua orang di Pulau Tiangong mengenakan pakaian kerja dari kulit binatang, yang tahan terhadap kotoran dan abrasi, dan mereka juga sangat nyaman untuk dipakai. Ini tidak perlu diubah. Poin terakhir adalah kondisi medis. Petugas medis di sini jelas membingungkan, dan dia tidak bisa menyembuhkan penyakit sama sekali, dan dia tidak secara aktif mengobati penyakit. Di seberang desa Tiangong, jumlah orang yang menderita penyakit mencapai 300.000, dan banyak orang cacat fisik karena bekerja. Ada ratusan ribu orang yang bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur karena mereka sedang berbaring di tempat tidur, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan perawatan apapun. Di Pulau Tiangong, ada total 100.000 gudang kerja, dan tugas-tugas yang diberikan oleh militer semuanya diberikan kepada setiap gudang kerja rata-rata. Ada pengrajin ahli di setiap bengkel, dan pengrajin ini adalah pengrajin ahli. Seorang pengrajin ahli biasanya bekerja dengan 2 asisten dan 4 peserta magang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan. 100.000 gudang kerja, semua pengrajin ahli, asisten, dan pekerja magang pada dasarnya berjumlah 700.000 orang, dan sisanya lebih dari 300.000 orang sakit, tua dan muda. Untuk model ini, Chu Xingyun tidak ingin mengubahnya. Lagi pula, pengrajin ini telah bertahan seperti ini selama beberapa generasi, dan mereka telah berubah dengan gegabah. Sebaliknya, mereka tidak akan terbiasa dengan itu. Pakaian, makanan, perumahan, transportasi, perawatan medis, pendidikan. Keenam item ini terkait dengan masalah mata pencaharian setiap orang. Di antara mereka, Chu Xingyun tidak berencana untuk mengubah pendidikan. Meskipun pemagangan saat ini mungkin bukan yang paling ilmiah, itu harus paling cocok dan paling digunakan oleh semua orang.
Sangat tidak pantas mengumpulkan semua anak dan mengikuti kelas seperti dunia luar. Ada 3 atau 400 ribu anak sekolah usia sekolah di pulau itu, jika mereka semua berkumpul, guru itu mudah ditemukan, tetapi bagaimana seorang guru bisa mengajar puluhan, atau bahkan ratusan orang, untuk mencapai segalanya. Dan sekarang di negara bagian ini, seorang pengrajin ahli, dengan 2 asisten, mendidik 4 murid, ini hampir 1 orang mengajar 1. Di bawah pendidikan semacam ini, apakah Anda ingin mencoba satu persatu? Anda memasukkan nomor untuk dilihat. Pengrajin surgawi, levelnya tinggi atau rendah, tetapi tingkat keberhasilannya hampir 100%. Jika levelnya relatif rendah, Anda hanya bisa bekerja sebagai asisten, tentu saja levelnya adalah pengrajin ahli, dan semuanya adil. Adapun pakaian, Chu Xingyun tidak berencana untuk mengubahnya. Mei Huafu hanya akan membuat orang kecanduan kebobrokan, dan tidak memiliki kegunaan praktis. Jika Anda mengembangkan kebiasaan hanya peduli pada kecantikan luar, maka Anda benar-benar mati. Selain 2 item utama ini, 4 item lainnya, makanan, perumahan, perjalanan, perawatan medis, dan Chu Xingyun harus diubah. Pertama-tama, Chu Xingyun memanggil Spirit Eater dan memintanya untuk membawa catatan kepada Yeling. Sampai sekarang aula medis Yeling pada awalnya telah didirikan. Meskipun dalam skala kecil, hanya ada 3 atau 5 dokter, tetapi dapat dikatakan bahwa meskipun burung pipit kecil, ia memiliki semua organ internal. Awalnya, Yeling tidak berniat untuk membuat ruang medis lebih besar, hanya untuk mendapatkan ruang medis kecil dan menghibur dirinya sendiri. Dalam ketenaran Yeling, tidak ada yang benar-benar pergi menemuinya untuk perawatan. Rumah sakitnya dapat dikatakan biksu. Namun, setelah menerima pesanan dari Chu Xingyun, Yeling melepaskan tangan dan kakinya dan merekrut ratusan prajurit dengan bakat wuling dari Departemen Penyembuhan. Setelah menginvestasikan semua uangnya sendiri, Yeling membeli sejumlah besar bahan obat dan abadi dan menyiapkan semuanya untuk aula medis besar yang akan segera dibangun. Yeling sangat senang dengan kenyataan bahwa dia dapat membuka ruang medis besar. Ini adalah karir yang dia kejar sepanjang hidupnya. Inilah yang paling ingin dia lakukan. Awalnya, dia tidak berpikir dia bisa melakukannya, tapi sekarang, kesempatannya datang. Saat Yeling bersiap dengan kecepatan penuh, di Pulau Tiangong, Chu Xingyun memanggil ribuan pengrajin untuk membangun gedung berlantai 2 dengan kandungan besi yang sangat tinggi dan batu biru yang sangat keras. Saya harus mengatakan bahwa pengrajin Tiangong terlalu kuat. Ribuan pengrajin bekerja siang dan malam, seluas ribuan meter persegi, total 2 lantai bangunan batu biru, bahkan hanya butuh 1 hari untuk menyelesaikan pembangunan. Produk yang diproduksi oleh Tiangong harus merupakan produk berkualitas tinggi. Tidak ada situasi yang membingungkan untuk penyelesaian ini. The Bluestone kasar, kecemerlangan dipoles, bangunan lukisan balok diukir, masing-masing dengan desain rincin, seluruh bangunan seperti karya seni, indah dan elegan. Seberapa sempurna seluruh bangunan. Sederhananya, ketika Yeling melihatnya untuk pertama kalinya, dia agak sadar diri karena dia terlalu artistik dan terlalu sempurna untuk berani masuk. Tetapi pada kenyataannya, di sini adalah bangunan yang khusus dibangun untuknya, bangunan eksklusif Tiangong Medical Hall. Apalagi seluruh bangunan hanya 1000 pengrajin, 1 hari kerja. Dalam kata-kata Yeling, di mana bangunan ini? Ini hanyalah sebuah karya seni. Setelah pindah ke aula medis Tiangong, Yeling benar-benar bahagia dan bangkrut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa tinggal di rumah yang begitu indah suatu hari. Dengan bantuan Chu Xingyun, semua bahan obat yang dibeli dan instrumen dikirim sesegera mungkin. Setelah sedikit merapikan, ruang medis dapat segera dibuka. Sementara Yeling dan yang lainnya sibuk mengatur ruang medis, Chu Xingyun mulai menjangkau masa untuk memahami kebutuhan semua orang untuk akomodasi dan makanan. Awalnya, pendapat Chu Xingyun adalah untuk menghancurkan semua rumah bambu dan menggunakan konstruksi batu biru di seluruh pulau. Bangunan Bluestone kuat, tahan lama, dan sangat indah. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa semua pengrajin tidak setuju dengan praktik ini, mereka tidak terbiasa tinggal di rumah batu, mereka lebih suka mendekati alam. Dengan kata-kata mereka sendiri, mereka lebih suka makan daging daripada hidup tanpa bambu. Bagi mereka yang datang ke klub di Pulau Tiangong, bambu adalah hidup mereka. Bagaimanapun, itu tidak dapat dipisahkan. Karena orang lain menyukai rumah bambu, Chu Xingyun tidak bisa memaksanya, tapi
Bagaimanapun, rumah bambu bobrok yang telah retak dan berangin di mana-mana tidak bisa hidup lagi. Namun, meski rumah bambu sudah sangat tua dan bobrok, tingkat pengrajinnya masih bisa dipercaya. Bentuk rumah bambu sangat indah, sepenuhnya terintegrasi ke dalam alam, bahkan jika itu retak, bahkan jika berventilasi, tetapi bentuk rumah bambu tidak berubah. Di Pulau Tiangong, ada 100.000 rumah bambu, bagian depan rumah bambu adalah bengkel, dan kedua sisinya adalah rumah bambu untuk orang-orang, di bawah bengkel ini, 10 orang tinggal. Pada dasarnya, pengrajin ahli, serta 2 asisten dan 4 peserta magang, semuanya tinggal di bengkel yang sama. Perlu disebutkan bahwa, menurut tradisi Pulau Tiangong, putranya tidak bisa belajar sendiri, tetapi akan belajar dari satu sama lain. Kejam, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak menjadi bakat? Ratusan ribu gudang kerja diatur dengan cara terhuyung-huyung di dalam laut bambu. Pengaturannya tidak rapi, tetapi mereka terintegrasi dengan sempurna ke alam, dan tidak ada perasaan yang tiba-tiba. Sebaliknya, aula medis Bluestone yang baru dibangun, meskipun terlihat indah, terlalu kaku, meskipun para pengrajin telah bekerja keras untuk mengintegrasikannya, tidak jauh lebih buruk daripada rumah bambu. Akan terlalu banyak tenaga kerja, sumber daya material, sumber daya keuangan, dan waktu untuk menggulingkan dan membangun kembali 100.000 rumah bambu, tetapi Chu Xingyun memiliki caranya sendiri. 1 miliar batu roh dibawa keluar dan dibagikan kepada semua pengrajin dan 100.000 gudang pekerjaan. Rata-rata, setiap gudang pekerjaan dibagi menjadi 10.000 batu roh. Batu-batu roh ini bukan bonus, tetapi digunakan untuk membentuk arai. Di sekitar rumah bambu, pertemuan arai roh diatur. Aura ini dapat mengumpulkan aura dan meningkatkan konsentrasi aura di gudang kerja. Tentu saja, itu tidak cukup untuk memiliki arai Lingling sendiri. Selanjutnya, di bawah perintah Chu Xingyun, Yeling mengkonfigurasi banyak cairan peremajaan. Solusi peremajaan yang sebenarnya adalah solusi obat yang dibuat oleh pil peremajaan, yang digunakan untuk mengobati luka. Namun, peremajaan ini tidak hanya dapat mengobati manusia, tetapi jika merendam dalam air dan mengairi tanaman, ia dapat meregenerasi kayu mati. Meskipun bahan dari rumah bambu adalah bambu, bukan kayu, sebenarnya adalah makhluk kayu, sehingga sama-sama efektif. Di bawah irigasi banyak cairan peremajaan, bambu kuning secara bertahap kembali menjadi hijau. Semua retakan secara bertahap ditutup bersama. Di antara ruas-ruas bambu, dekret itu menumbuhkan cabang bambu hijau, menggantung daun bambu hijau. Tak perlu dikatakan, laju pertumbuhan bambu bukan masalah tumbuh 10 cm sehari. Karena itu, hanya dalam 3 hari, semua rumah bambu akan berubah dari kuning menjadi kering dan sangat hijau. Di bawah pemangkasan gembira pengrajin, 100.000 rumah bambu bobrok langsung menjadi baru dan penuh dengan napas alami di mana-mana. Berdiri di tempat yang tinggi, melihat sekeliling, laut bambu yang tak berujung, dengan lembut berdesir ditiup angin. Di antara laut bambu, rumah bambu didistribusikan di antara mereka. Rumah bambu tidak lagi terbuka, dan cabang serta daun bambu telah tumbuh di dinding dan atap, sepenuhnya menghubungkan rumah bambu dan laut bambu, yang indah. Sejauh ini, masalah akomodasi telah sepenuhnya diselesaikan. 1 juta hari pengrajin telah mendapatkan rumah bambu baru. Tidak ada pengejaran yang lebih tinggi. Selanjutnya, Chu Xingyun adalah untuk memecahkan masalah makanan. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang makan, orang-orang yang disebut mengambil makanan sebagai langit, tidak peduli seberapa besar itu. Untuk pakaian, pengrajin tidak memiliki persyaratan. Untuk tempat tinggal, favorit para pengrajin adalah rumah bambu, Chu Xingyun telah memberi mereka yang baru. Transportasi, tidak ada yang bisa dikatakan tentang ini, itu baik, dan tidak perlu melakukan apapun. Pendidikan, Pulau Tiangong juga merupakan sistem yang mandiri, bahkan jika Chu Xingyun ingin berubah, pengrajin tidak bisa bekerja sama. Bayangkan bahwa tidak ada minat pada ini, jadi mengapa semua orang harus bekerja keras? Bahkan, dalam banyak kasus, alasan orang bekerja keras adalah makan lebih baik. Selama Anda makan dengan baik, Anda akan memikirkan hal-hal lain. Jika Anda bahkan tidak bisa makan cukup, siapa yang peduli dengan orang lain? Untuk makanan, para pengrajin memiliki keinginan yang besar. Dari semua makanan, anggur dan daging adalah yang paling mereka butuhkan.
Pengrajin Tiangong biasanya makan nasi bambu yang tumbuh dari bambu panah, dan memakan jeroan ikan, daging dan alkohol yang ditangkap di laut. Mereka benar-benar tidak bisa merasakannya setahun sekali. Di Pulau Tiangong, panah bambu ada di mana-mana, dan benih bambu panah adalah padi bambu. Beras bambu, menyegarkan dan mencerahkan, ringan dan memberi energi. Putranya bulat, warnanya hijau, dan rasanya manis. Berharga lebih baik daripada nasi ketan Japonica. Dimasak sebagai makanan, itu adalah makanan tunggal dan makanan kesehatan, dan itu dianggap sebagai makanan hijau yang mulia. Menurut legenda, nasi bambu adalah makanan dari Phoenix. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa Phoenix tidak menghuni Paulonia tetapi tidak memakan bambu. Namun, nasi bambu yang begitu berharga hanyalah makanan biasa di Pulau Tiangong, dan sudah cukup dimakan, dan sudah lelah. Pulau Tiangong sepi di luar negeri, dan transportasi sangat sulit. Seringkali ketika senjata diangkut, sebuah kapal berisi daging, anggur, dan sejenisnya dibawa masuk. Tetapi untuk Pulau Tiangong, yang berpenduduk 1 juta jiwa, beberapa kapal daging dan anggur tidak memiliki efek lain kecuali mengaitkan serangga rakus mereka. Meskipun ada area teleportasi di Pulau Tiangong, orang lain mungkin memiliki ruang besar seperti ruang samsara. Transportasi tidak mudah, dan tentu saja tidak ada yang akan mengangkut. Tentu saja, 1.000, 10.000, alasan sebenarnya adalah karena minat. Penduduk Pulau Tiangong tidak diizinkan meninggalkan pulau seumur hidup, oleh karena itu penduduk pulau tersebut tidak memiliki konsep mata uang. Ada jutaan orang di pulau itu, tetapi mereka bahkan tidak memiliki batu roh. Bahkan jika ada batu roh, itu hanya digunakan sebagai bahan penyulingan, bukan sebagai mata uang. Pulau Tiangong menerapkan sistem titik kerja. Menurut kuantitas yang diproduksi, titik kerja dicatat, dan penjualan dilakukan oleh titik kerja. Tidak ada yang disebut mata uang, atau titik kerja adalah mata uang. Anggur dan daging nampaknya biasa-biasa saja, tetapi ini adalah pengejaran abadi dari masyarakat umum. Sebenarnya bukan orang biasa yang benar-benar dapat memakan anggur dan daging sampai mati. Menghadapi permintaan semua orang untuk makan daging dan minuman, bagaimana mungkin Chu Xingyun tidak puas? Saya ingin menjalankan kuda, dan saya tidak ingin kuda makan rumput, itu mimpi. Chu Xingyun tidak ingin mengubah sistem titik kerja. Jika tidak, banyak batu roh akan terbuang dan beredar di sektor swasta, tetapi itu akan menghabiskan banyak dana. Di bawah perintah Chu Xingyun, ribuan pengrajin bergerak lagi dan membangun gudang pendingin bawah tanah seluas 10.000 meter persegi. Yang disebut cold storage adalah bangunan bluestone dengan tempat duduk dan bawah tanah. Bangunan itu berdiri di atas wanping, tertutup es, dan semua makanan daging akan langsung beku oleh suhu sangat rendah. Di bawah kondisi pembekuan suhu sangat rendah, daging ini bisa tetap lezat selama ratusan tahun. Ada ruang untuk reinkarnasi. Chu Xingyun mengangkut 1 juta ton daging dalam 10 kali rata-rata, setiap orang di Pulau Tiangong bisa mendapatkan 1 ton daging. Tidak hanya daging tetapi juga Chu Xingyun, anggur yang hebat, telah membeli sejumlah besar 1 juta barel. Tong ini bukan tong kayu kecil untuk penggunaan rumah tangga, tetapi tong anggur besar setinggi 3 meter dan diameter 2 meter. 1 barel cukup untuk diminum oleh seorang mabuk selama 2 atau 3 tahun. Rata-rata, semua penduduk Pulau Tiangong bisa mendapatkan 1 tong anggur berkualitas. Sementara Chu Xingyun bergerak bolak-balik, aula medis Yeling akhirnya dibuka. Pada tahap awal, Yeling masih fokus pada layanan di atas karena tidak ada yang tahu peran ruang medis. Seluruh Pulau Tiangong, 100.000 gudang kerja, dibagi menjadi 100 keping oleh Yeling, masing-masing orang bertanggung jawab atas 1 keping, dan masing-masing keping memiliki 1.000 rumah tangga. Ketika Chu Xingyun akhirnya membawa anggur dan daging kembali, aula medis Yeling telah menyebabkan sensasi di seluruh pulau. Setiap orang memiliki hidup dan mati, dan setiap orang tidak takut hidup dan mati. Tetapi ada banyak orang yang tidak takut mati, tetapi tidak banyak orang yang tidak takut mati. Kondisi medis yang ragu-ragu terlalu buruk, jadi sekali Anda sakit, Anda tidak bisa mengobatinya, dan Anda akan berada di tempat tidur untuk waktu yang lama dan menjadi beban. Selama pekerjaan pada hari kerja, pengrajin sering kali terluka, 1 jari yang ceroboh, patah, bahkan patah tangan, patah lengan, patah kaki, sering dipanen, dan banyak pengrajin yang cacat.
Karena Pulau Tiangong tidak memiliki mata uang dan bersifat rahasia bagi dunia luar, tidak ada pertukaran yang diizinkan, sehingga dokter di luar tidak bisa masuk atau ingin masuk. Sekarang, tiba-tiba ratusan dokter brilian datang, yang merupakan kekeringan panjang bagi para pengrajin surgawi. Bagi para dokter ini, semua pengrajin sangat dihormati, dan mereka merasa seperti peri. Bahkan, tidak heran jika mereka benar-benar luar biasa dalam ilmu kedokteran alam semesta. Jika seseorang memiliki jari yang patah, Yeling akan memotong kulit di jari yang patah, memasukkan anyaman, dan kemudian melemparkan teknik peremajaan, dan kemudian jari baru dapat tumbuh lagi. Untuk pengrajin, jari yang patah hilang, dan tidak akan ada lagi. Tapi ketika tangan Yeling yang indah diremajakan, tulang-tulangnya diganti dengan rotan, dan jari itu terlahir kembali, yang terlalu berlebihan. Bukan hanya jari yang diamputasi, tetapi bahkan tangan dan anggota badan yang diamputasi pun bisa dilahirkan kembali. Seringkali, Yeling tidak dapat menyelesaikan perawatan medis sendirian, tetapi beberapa dokter dengan talenta medis yang berbeda masih dapat meremajakan. Pengrajin hari yang paling berterima kasih kepada dokter adalah penyakit anak. Sebelumnya, ribuan anak meninggal di pulau itu setiap tahun karena sakit. Tetapi di masa depan, tidak peduli apapun jenis penyakitnya, tidak peduli seberapa berat penyakitnya, selama Anda pergi ke rumah sakit, Anda dapat meremajakan diri di bawah tangan dokter yang luar biasa dan pulih sepenuhnya. Tidak ada yang baik di Pulau Tiangong, dan terima kasih semua orang hanya bisa dimasukkan ke dalam hati mereka. Dengan kedatangan Chu Xingyun, semua yang ada di Pulau Tiangong menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tepat ketika semua orang merasa puas dan tidak meminta apa-apa lagi, sebuah pemberitahuan dipasang di papan buletin lagi. Mulai sekarang, Pulau Tiangong memiliki persediaan anggur, daging, makanan laut yang tidak terbatas, dan semuanya diperdagangkan dengan bekerja. Setelah melihat pemberitahuan ini, semua orang menolak untuk mempercayainya. Dengan pulau sebesar itu dan jutaan orang, apakah Anda memberitahu saya persediaan anggur dan daging yang tidak terbatas? Apakah kamu bercanda? Bukannya tidak ada yang menghitung bahwa untuk memenuhi pasokan daging dan anggur bagi jutaan orang di pulau itu, setidaknya diperlukan 1000 kapal dagang raksasa, dan 100.000 anggota awak terus membeli dan mengirim untuk memasok. Lagi pula, laut tidak berbeda dengan daratan, krisis ada di mana-mana, dan tidak mudah untuk berlayar, dibutuhkan 1 bulan untuk melakukan perjalanan sekali. Namun, meskipun saya tidak percaya, tidak ada salahnya mencobanya. Karena itu, semua orang bergegas ke tempat yang ditunjuk. Menghadapi ratusan ribu pengrajin yang mengerumuni, Chu Xingyun bodoh, bukan hanya anggur. Karena begitu bersemangat. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus membiarkan pihak lain mengirim 100 perwakilan, dan dia pergi ke gudang pendingin untuk memeriksanya untuk memastikan bahwa ada pasokan yang benar-benar tidak terbatas. Setelah melihat setumpuk daging dan anggur, semua pengrajin menjadi gila. Di bawah pengaturan kepala pengrajin, semua pengrajin mengatur pesanan, jika mereka ingin mengambil anggur, mereka harus datang pada waktu yang berbeda. Batch anggota keluarga pengrajin mengantre dan menukar sejumlah besar minuman keras dan daging untuk poin kerja. Segera aroma anggur dan daging tercium di Pulau Tiangong, dan semburan sorakan terus datang dari mana-mana. Setelah pakaian, makanan, perumahan, transportasi, perawatan medis, dan pendidikan semua diselesaikan, Chu Xingyun tahu bahwa sudah waktunya untuk mengadakan pertemuan semua pengrajin. Tepat ketika Chu Xingyun berpikir bahwa semua kebutuhan semua orang telah terpenuhi, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini serakah dan tidak memiliki keserakahan, dan bahkan mengusulkan bahwa mereka tidak ingin makan nasi bambu, mereka ingin makan nasi putih. Beras bambu berwarna hijau zamrud, dengan aroma daun bambu, sangat lezat. Namun, padi bambu adalah benih bambu panah, yang tumbuh di tanah yang kaya akan zat besi, dan kandungan besinya terlalu tinggi. Para pengrajin Pulau Tiangong awalnya hidup di lingkungan yang penuh unsur besi. Tanah mengandung unsur-unsur besi, bambu panah mengandung unsur-unsur besi, dan air minum juga menghamili unsur-unsur tanah dari tanah, belum lagi nasi bambu dimakan, masih ada banyak unsur tanah. Karena itu, walaupun nasi bambu bagus, sebenarnya tidak enak untuk dimakan, jika bukan pilihan, mereka tidak akan pernah memakannya. Sebelumnya, mereka makan nasi putih yang dibawa oleh armada. Jenis wewangian itu, lembut ketan, biarkan mereka bermimpi, dan ingin makan lagi ketika bermimpi. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak banyak bicara.
Dia berlari lagi beberapa kali dan mengirimkan jagung dalam jumlah besar cukup untuk memakan seluruh Pulau Tiangong selama beberapa tahun. Namun, dalam hal jagung, Chu Xingyun tidak berencana untuk menukar poin kerja. Anda tahu, di dunia luar, nasi bambu adalah hal yang langka dan langka itu adalah makanan dari Phoenix yang legendaris dan harganya sangat luar biasa. Nasi putih biasa dengan 1 pon batu di bagian luar. Beras bambu lebih dari 100 batu roh per kati, dan dapat dijual hingga 3 atau 400. Konsumsi beras bambu dalam jangka panjang dapat membuat tubuh pemakan, yang memiliki ketangguhan bambu dan kekerasan besi, makanan yang paling cocok untuk seni bela diri. Karena jumlah besar beras bambu yang dikonsumsi, semua orang di Pulau Tiangong sangat kuat dan kuat. Ketika sejumlah besar nasi putih tiba, tidak ada seorang pun di Pulau Tiangong yang memiliki persyaratan. Sampai saat ini, Chu Xingyun akhirnya mengeluarkan pemberitahuan yang mengumumkan diadakannya kongres semua pengrajin. Di antara 100.000 pengrajin ahli yang paling terampil dan paling bergengsi mengambil bagian dalam konferensi. Oke kakak, salam dari Arini. Terima kasih.